Fadlizon menduga Pilpres 2019 hanya ada calon tunggal. Hah? Siapa? Jokowi saja. Dasar kaum nyinyir, tidak bisa memaksakan kehendaknya atas perdebatan tentang threshold yang sampai sekarang masih belum mencapai kata sepakat. Fadlizon langsung mengeluarkan dugaan bahwa ini adalah bagian daripada rancangan agar Pilpres 2019 nanti hanya ada calon tunggal. Lucu juga ya, tapi tidak lucu juga. Selalu seperti inilah namanya juga gaya pecundang. Pemerintah mempertahankan pendapatnya itu ya sah lah, apalagi didasari dengan data dan fakta. Masing-masing kan sah-sah saja untuk juga mengajukan pendapatnya. Yang pasti Jokowi adalah seorang yang sangat konstitusional. Jadi tuduhan Fadlizon bahwa presidensial threshold atau ambang batas pengajuan capres tidak sesuai dengan konstitusi tidaklah mungkin diajukan oleh pemerintah. Memang bahwa dalam konstitusi disebutkan setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Lah, tapi ketika kita bicara tentang pemilihan presiden Indonesia, ya kita tidak lantas menyamakan pemilihan orang nomor 1 di Indonesia sama dengan pemilihan lurah, di mana siapa saja bisa mencalonkan diri. Kalau saja pandangan Fadlizon tentang setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih bisa terbayang di Pilpres nanti 2019, ada 100 orang yang mencalonkan diri menjadi presiden Indonesia. Lah ya saya jadi heran. Anggota dewan yang jabatannya sebagai wakil ketua lah kok bisa-bisanya asbun begini ya. Kita tahu yang namanya kubu Fadlizon kan menginginkan presidensial threshold atau presti adalah 0%. Ya toh? Sementara pihak pemerintah mengacu kepada pasal 9 Undang-Undang Pilpres, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik atau gabungan partai politik ya, peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Ya, artinya yang perlu dipertanyakan adalah kubu Fadlizon yang ngotot ingin menurunkan angka yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Duh, kebayang wajah Fadlizon waktu dia mengatakan, karena kita kan dalam konstitusi itu kita berhak memilih dan dipilih. Jadi setiap warga negara itu nggak boleh dipersulit untuk dipilih. Jadi ingin ketawa saya. Lah omongan dia persis seperti FPI waktu mereka bilang kriminalisasi ulama. Lah padahal yang mereka maksud adalah Rizik Syihab. Lah sekarang Fadlizon bilang setiap warga negara nggak boleh dipersulit. Bilang saja Prabowo nggak boleh dipersulit untuk dipilih. Gitu saja kok repot. Fadlizon juga bilang jangan dibuat seolah-olah nanti ada calon tunggal. Lah ini kan ada kecenderungan mau dibikin presiden ini calon tunggal. Kalau ada calon kedua ini calon bonekanya gitu. Ini menurut saya merusak. Saya jadi berpikir apakah itu artinya jika presti benar-benar 20% minimal, apakah Prabowo tidak bisa mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden begitu? Lalu bagaimana waktu Pilpres 2019? Apakah pasal 9 Undang-Undang Pilpres tidak diterapkan atau Prabowo memenuhi persyaratan memiliki presti sebesar 20%? Dan kalau sekarang kubu mereka ribut merubah angka yang sudah diundang-undangkan, artinya dukungan atas Prabowo itu sekarang sudah berkurang dong. Masih ya menurut Fadlizon, Gerindra itu tetap ingin tidak ada presti pada 2019 karena menurutkan dalam pemilu serentak seharusnya akan presti ditiadakan. Karena menurutnya dalam pemilu serentak itu harusnya presti itu ditiadakan. Kita nggak habis pikir logika pemerintah ini. Orang sudah jelas-jelas serentak pemilu tapi masih maksa
Presidential threshold harus ada. Lah menurut saya logikanya nggak masuk akal, nggak nalar. Ini persoalan logika. Anak SD saja ngerti kalau serentak itu bersamaan. Ini kata Fadlizon. Yang saya catat adalah dari sejak tahun 65 pemilu selalu diadakan serentak. Lah apakah Indonesia pernah melakukan pemilu yang parsial maksudnya? Kan tidak pernah. Lalu kenapa baru sekarang Mr. Fadlizon kok ribut soal presti yang harus 0% dan memakai alasan karena ini adalah pemilu serentak? Jadi yang gak masuk akal itu siapa ya? Yang logikanya tidak masuk akal itu siapa ya? Ya iyalah anak SD pasti paham kalau serentak itu adalah bersamaan. Lah tapi apa anak SD paham soal presidensial threshold? Partai Gerindra ini kan baru saja jadi partai kecil saja sudah besar kepala. Ya, Partai Gerindra ini kan baru jadi partai kecil saja sudah besar kepala. Lah apalagi kalau sebesar partai PDIP atau Golkar, akan seperti apa kader partainya nanti? Partai Gerindra itu akan terus menolak presti dan akan terus berjuang melalui voting di DPR. Wah, harus lobby-lobby nih buat beli suara voting nanti. Lah kalau voting saja masih tetap kalah, Gerindra akan maju lagi lewat judicial review. Judicial review katanya. Mr. Zion, saya kasih tahu ya, kalau setelah judicial review itu masih kalah juga, mending langsung pada tobat nasuha saja. Soalnya ini kan pertanda dari Tuhan bahwa takdir Jokowi menjadi presiden Indonesia 2 periode, dan pertanda dari Tuhan juga bahwa Prabowo tidak akan pernah menjadi presiden Indonesia. Demikian ditulis oleh Erika Bener. Terima kasih Mbak Erika Bener.